Saudi ngamuk besar karena Wahabi Saudi nggak dimasukkan ke Ahlus Sunnah. Hari ini kalau Anda buka berita di Saudi, saudara, baik di surat kabar, TV dan lain sebagainya, mereka mengecam habis muktamar itu. Mereka katakan ini muktamar buatan Iran, ini muktamar buatan Rusia, ini muktamar buatan Yahudi, ini muktamar memecah belah umat dan seterusnya. Dan subhanallah, untuk menentukan seseorang itu ahlus sunnah wal jamaah atau tidak, bukan dengan pertemuan-pertemuan, seminar-seminar atau muktamar-muktamar, bukan. Untuk menentukan ahlus sunnah dan tidaknya seseorang itu dilihat dari amalan-amalan dan akidah-akidahnya. Sebagai contoh, apabila sekelompok kucing membuat suatu pertemuan, lalu dalam pertemuan itu mereka putuskan bahwa mereka itu adalah singa, apakah keputusan tersebut itu benar? Jawabannya tidak. Walaupun mereka membuat keputusan bahwa mereka itu adalah singa, mereka itu tetap kucing. Walaupun telah mereka bikin keputusan yang ribuan keputusan. Mau kita ganti namanya menjadi Jokodok. Setuju? Siap turunkan Jokodok. Siap turunkan Jokodok. Siap lengserkan Jokodok. Takbir. Siap turunkan Jokodok. Apa pantas kodok mendok di istana? Siap keluarkan dari istana. Siap lengserkan. Takbir. Nasihatnya luar biasa tidak? Kamu bangsat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan subhanallah, mereka mengklaim diri sebagai ahlus sunnah. Apakah ada ahlus sunnah yang mencaci maki penguasa, pemimpin di tengah-tengah kelompok, di tengah-tengah kelompoknya, di tengah-tengah rakyat, di tengah-tengah masyarakat? Adakah ahlus sunnah seperti itu? Coba kita lihat video berikut ini. Cuman ada umat yang marah, ngancam mengepung lonte. Polisi kalang kabut jagain lonte. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali pada channel ini. Terima kasih telah mengklik dan menonton video ini. Saya mengharapkan bantuan dan dukungan dari para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk mensubscribe, like, komen, dan share, dan menyalakan lonceng notifikasi pada channel ini agar mendapatkan update terbaru dari video-video yang akan kami tayangkan nantinya insya Allah, dan membantu kami untuk mengembangkan channel YouTube ini agar senantiasa eksis membantah atau mengungkap penyimpangan-penyimpangan dalam agama. Dan bagi yang telah subscribe, kami ucapkan jazakallahu khairan katsiran. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas Anda dengan kebaikan-kebaikan yang banyak, memberkahi rezeki Anda, memberkahi harta Anda, memberkahi keluarga Anda, memberkahi ilmu dan amalan-amalan Anda. Barakallahu fiik. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali mereaksi sebuah video pernyataan seorang tokoh besar yang bernama Kiai Rizik Syihab, tentang pernyataan beliau yang menyatakan bahwa tatkala mereka mengadakan muktamar di suatu tempat, lalu dalam muktamar tersebut diputuskan bahwa Arab Saudi keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baiklah, mari kita saksikan dulu terlebih dahulu videonya sebelum saya tanggapi. Saudi ngamuk besar karena Wahabi Saudi nggak dimasukkan ke Ahlus Sunnah. Hari ini kalau Anda buka berita di Saudi, saudara, baik di surat kabar, TV dan lain sebagainya, mereka mengecam habis muktamar itu. Mereka katakan ini muktamar buatan Iran, ini muktamar buatan Rusia, ini muktamar buatan Yahudi, ini muktamar memecah belah umat dan seterusnya. Ya, telah kita saksikan tadi bagaimana beliau menyatakan bahwa mereka membuat muktamar. Ya, ini saya perlu menjelaskan dulu, muktamar ini adalah pertemuan besar atau rapat penting yang membahas masalah-masalah penting atau masalah-masalah besar yang mereka akan mengambil keputusan pada rapat atau pertemuan tersebut. Ya, itu pengertian muktamar. Ya, dalam muktamar yang mereka adakan ini, entah mereka adakan di mana, hasil keputusannya adalah Arab Saudi mereka keluarkan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. yakni Arab Saudi tidak lagi menjadi golongan yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka keluarkan. Masya Allah,
Ketahuilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di Arab Saudi itu ada Mekah dan Madinah, negeri yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah kepada orang-orang yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap dua kota sucinya ini? Rasanya tidak akan mungkin Allah Subhanahu wa taala mengamanahkan atau menguasakan dua kota suci ini kepada orang-orang yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan perlu diketahui, tatkala keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah berarti sesat. Karena yang Ahlus Sunnah wal Jamaah saja yang lurus, yang lainnya itu sesat. Subhanallah, mereka menyesatkan penduduk dua kota suci yang mulia ini. Di dalamnya ada para ulama, di dalamnya ada alim, ada hafiz, dan ada ahli-ahli fikih di dalamnya. Ada Syekh Sudais di dalamnya, ada Syekh Saleh Al-Fauzan di dalamnya, ada Syekh Ar-Ruhaili di dalamnya, dan banyak masyayikh yang keilmuannya itu diakui oleh dunia, bahkan menjadi rujukan dunia. Mereka keluarkan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan subhanallah, untuk menentukan seseorang itu Ahlus Sunnah wal Jamaah atau tidak, bukan dengan pertemuan-pertemuan, seminar-seminar atau muktamar-muktamar, bukan. Untuk menentukan Ahlus Sunnah dan tidaknya seseorang itu dilihat dari amalan-amalan dan akidah-akidahnya. Sebagai contoh, apabila sekelompok kucing membuat suatu pertemuan, lalu dalam pertemuan itu mereka putuskan bahwa mereka itu adalah singa, apakah keputusan tersebut itu benar? Jawabannya tidak. Walaupun mereka membuat keputusan bahwa mereka itu adalah singa, mereka itu tetap kucing, walaupun telah mereka bikin keputusan yang ribuan keputusan. Demikian pula sebagai contoh, orang-orang Syiah umpamanya membuat suatu muktamar pertemuan, lalu dalam keputusan pertemuan tersebut mereka itu adalah Ahlus Sunnah. Apakah mereka tiba-tiba menjadi Ahlus Sunnah karena keputusan muktamar itu? Jawabannya tidak. Tetap saja al-ismu, dalam kaidah dijelaskan al-ismu la tughaira haqiqah. Nama itu tidak merubah hakikat pada suatu nama tersebut. Anggur, minuman keras, tetap haram walaupun diberi label madu. Itu ya. Itu yang pertama. Nah, siapakah Ahlus Sunnah yang sebenarnya? Ahlus Sunnah yang sebenarnya adalah seperti yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitabnya Majmu' Fatawa, juz ketiga halaman 375. Beliau menyatakan bahwa Ahlus Sunnah humul mutamassikuna bil kitabi was sunnah wa ma tafaqa alaihi sabakunal awalun minal muhajirin wal ansar walazina taba'uhum bi ihsan. Ahli sunnah, kata beliau, adalah mereka yang berpegang teguh kepada kitab Al-Quran dan sunnah Nabi SAW dan kesepakatan para sahabat as-sabiqunal awalun minal muhajirin wal ansar, kesepakatan para sahabat dari golongan muhajirin dan ansar, dan orang yang berpegang teguh dengan kesepakatan tersebut. Ini Ahlus Sunnah yang sebenarnya, bukan sekedar jargon-jargon atau hasil muktamar. Kalau penyembah berhala mengikuti muktamar lalu mereka menyatakan dirinya ahli surga, apakah betul mereka tiba-tiba menjadi ahli surga? Jawabannya tidak. Mereka tetap penyembah berhala walaupun mereka bermuktamar 1000 kali, tetap saja penyembah berhala. Dan subhanallah, mereka mengklaim diri sebagai Ahlus Sunnah. Apakah ada Ahlus Sunnah yang mencaci maki penguasa, pemimpin di tengah-tengah kelompok, di tengah-tengah kelompoknya, di tengah-tengah rakyat, di tengah-tengah masyarakat? Adakah Ahlus Sunnah seperti itu? Coba kita lihat video berikut ini. Mau kita ganti namanya menjadi Jokodok. Setuju? Siap turunkan Jokodok. Siap turunkan Jokodok. Siap lengserkan Jokodok. Takbir. Siap turunkan Jokodok. Apa pantas kodok mendok di istana? Siap keluarkan dari istana. Siap lengserkan. Takbir. Nasihatnya luar biasa tidak? Kamu bangsat, kata Allah Subhanahu wa taala. Iya. Mencela penguasa semacam ini itu bukan sifat Ahlus Sunnah. Ini sifat Khawarij yang mereka mencaci maki penguasa atau pemimpin-pemimpin mereka. Sebuah hadis dari Ziyad bin Qusayb Al-Adawi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi. Kata beliau, kuntu ma'a Abi Bakra tahta mimbari Abi Amiri wa huwa yakhtub wa alaihi thiyabu riqaq. Faqala Abu Bilal, unzuru ila amirina yalbasu libasal fusaq. Faqala Abu Bakra,
Uskut sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man ahana sultanallahi fil ard ahanahullah. Perhatikan hadis yang mulia ini. Kata Ziyad bin Qusayb, saya pernah bersama Abu Bakar di bawah mimbar Abu Amiri. Dan Abu Amiri ini menggunakan pakaian yang tipis. Maka Abu Bilal berkata, lihatlah pemimpin kita. Dia berpakaian seperti pakaiannya orang fasik. Lalu sahabat ini membantah, uskut, diam kau. Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghina pemimpin-pemimpin Allah Subhanahu wa taala di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghinakannya di dunia. Subhanallah. Mencela pemimpin apalagi di tengah khalayak ramai, itu bukan amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu amalan Khawarij. Menasihati pemimpin yang benar adalah dengan mendatanginya secara berduaan, menasihatinya dengan baik. Kata Nabi SAW, afdalul jihad kalimatu haq inda sultanin ja'ir. Sebaik-baik jihad, yang paling baik jihad adalah menyampaikan kebenaran di sisi pemimpin yang ja'ir, yakni pemimpin yang zalim. Menyampaikan kebenaran di sisinya, bukan di khalayak ramai seperti perbuatan beliau ini. Dan subhanallah, keluar dari kata-kata beliau kata-kata yang tidak menunjukkan bahwa itu perkataan seorang Ahlus Sunnah. Mari kita lihat bersama-sama videonya. Cuman ada umat yang marah, ngancam mengepung lonte. Polisi kalang kabut jagain lonte. Iya, kata-kata macam itu, subhanallah, bukan perkataan seorang dai. Ya, mari lagi kita lihat perkataan-perkataan beliau yang tidak mencerminkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang monyet, kamu Ustadz Jahannam. Lu yang monyet. Kamu kiai bangsa. Kau yang monyet. Goblok. Monyet, kurang ajar. Goblok. Monyet, kurang ajar. Otaknya jadi goblok. Monyet, teriak monyet. Anjing. Ya, maka bisa kita saksikan siapa yang Ahlus Sunnah sebenarnya dan siapa yang bukan Ahlus Sunnah. Subhanallah. Maka kita sebagai seorang Muslim itu mampu menimbang, mampu melihat realitas fakta di lapangan. Siapa sebenarnya yang melambangkan Ahlus Sunnah di negeri kita ini? Di negeri kita ini yang getol mengajak manusia untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah adalah Salafi yang mereka cap Wahabi. Di negeri kita ini yang paling mengamalkan Sunnah adalah Salafi yang mereka cap Wahabi. Salafi yang mereka cap Wahabi tidak berani mengamalkan amalan-amalan yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat ketiga, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum fala tattabi'u min dunihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, ikutilah saja apa-apa yang diturunkan Rabbmu kepada kalian. Janganlah kalian mengikuti yang selain daripada itu. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak pernah ada keterangannya dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, itu saja yang bisa kami reaksi dari pernyataan beliau ini. Semoga bermanfaat. Dan bagi yang ingin komentarlah dengan komentar yang sopan dan baik. Tunjukkanlah bahwa Ahlus Sunnah itu adalah orang yang baik perkataan dan perbuatannya. Barakallahu fiik wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.